warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Umi dalam program Indahnya Islam. Program ini merupakan kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dengan LDS TV, yang mana kita akan membahas tema dan topik berbeda setiap harinya. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Nah, untuk membahas tema pada hari ini, kita tidak sendiri seperti biasa. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan aktivis dan pengisi kajian Majelis Taklim, yaitu Ustazah Fitri Raihan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Mbak Umi? Alhamdulillah. Nah, baik Ustazah. Sepertinya tema kali ini akan menarik nih Ustazah ya. Masya Allah. Kita akan membahas waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Nah, selama ini kita banyak tidak tahu nih, ternyata ada waktu-waktu mustajab nih dalam berdoa. Boleh dijelaskan Ustazah? Makasih Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa LDS TV rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan ya, masih diberi waktu sama Allah untuk menghirup udara Ramadan ya. Sudah kita ketahui bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang suci gitu kan ya, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan kesabaran ya Mbak ya. Kemudian bulan di mana Allah sedang mengobrol pahalanya. Kemudian bulan di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Masya Allah. Ya. Bulan di mana di dalamnya ada salah satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang itu yang kita intai terus ya Mbak ya, kalau bulan Ramadan. Nah, dan bulan di mana ada doa seorang hamba yang mustajab. Nah, maka tema yang kita mau angkat sekarang ini adalah waktu-waktu doa mustajab Mbak ya. Para pemirsa rahimakumullah, doa adalah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk apa? Ya, dalam rangka untuk berkeluh kesah tentang kehidupan ini. Ya, karena Allah lah tempat bersandar. Ya, Allah lah satu-satunya tempat kita minta tolong. Ibaratnya curhat lah Mbak ya. Nah, apa itu doa? Doa ini termasuk ibadah kan tadi ya Mbak ya. Nah, doa ini adalah intinya ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda Mbak di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah intinya ibadah ya, dan doa itu juga ibadah yang gampang sekali gitu kan ya, mudah sekali gitu kan, karena bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun gitu kan ya, boleh kita itu berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala senang sekali Mbak melihat hambanya yang selalu berdoa. Ya, senang, makanya banyak-banyakin doa Mbak ya. Nah, kemudian hukum doa itu hukumnya sunnah Mbak ya. Jadi hukumnya sunnah gitu kan ya. Jadi jangan dikatakan ini ya nanti kalau sunnah Mbak gitu kan ya. Kalau sunnah berarti kalau nggak doa nggak apa-apa dong gitu kan ya. Nah, perlu kita garis bawahi ya, perlu kita perhatikan gitu kan ya. Barang siapa ya, walaupun itu sunnah ya Mbak ya, tapi barang siapa yang tidak berdoa maka dia telah meninggalkan banyak kebaikan. Ya, jadi walaupun hukumnya sunnah, tapi barang siapa yang tidak berdoa, maka dia telah banyak meninggalkan kebaikan. Nah, bahkan di sini ada bahkannya, ada namunnya Mbak ya. Bahkan ketika dia itu meninggalkan doa karena dia itu sombong, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan oleh firman-Nya. Ya, nanti pemirsa LDS rahimakumullah ya, boleh dibuka di rumah gitu kan ya, Al-Qur'annya ya. Memang di bulan Ramadan itu kita harus bersahabat ya, lebih dekat lagi sama Al-Qur'an gitu kan. Di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60 ya, di situ dikatakan mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dini.
Ya, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, mengapa hina dina gitu kan ya? Kayaknya kok luar biasa gitu kan ya. Karena di situ pada hakikatnya orang itu adalah sombong. Ya, karena apa? Ya kayaknya seolah-olah dia itu nggak butuh, ya Mbak ya, nggak butuh orang, nggak butuh Allah gitu kan ya. Padahal kan harusnya dia itu menyadari, ya, dia harus menyadari bahwa dia adalah manusia, dia adalah makhluknya Allah, ya, yang secara maklumunnya namanya makhluk itu kan pasti lemah ya Mbak ya, terbatas, selalu tergantung kepada yang lain gitu kan ya, butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Sedangkan dia tadi tidak mau berdoa. Saya kuat, kayaknya saya apa sih yang nggak saya punya semua. Maka wajar karena kalau orang seperti itu digolongkan di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60 tadi, gitu kan. Nah, kemudian kita kembali ya Mbak ya ke arti doa tadi. Doa tadi itu apa Mbak? Doa tadi itu adalah permohonan ya, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustazah, tadi kan sudah dibahas ya tentang manusia itu serba lemah, serba kurang, dan serba terbatas gitu ya. Ketika kita tidak mau berdoa, kita termasuk orang yang sombong gitu ya Ustazah ya. Jadi sebenarnya definisi doa itu apa Ustazah? Ya, terima kasih ya. Arti doa tadi kalau tadi di atas tadi itu ya, doa adalah permohonan atau permintaan seorang hamba gitu kan ya. Nah, karena untuk apa? Untuk berkelah kesah gitu kan ya. Jadi doa itu adalah permohonan atau permintaan seorang hamba ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namanya kita itu minta ya kan, biar di ACC sama Allah gitu kan ya, biar diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah, pastikan ada syarat-syaratnya gitu kan ya. Seandainya gini aja lah, Mbak Umi mau ngelamar di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor gitu kan ya, biasanya kan ada syarat-syaratnya ya kan, dan pastinya Mbak Umi kan akan memenuhi syarat-syarat itu agar apa? Agar bisa diterima di sebuah perusahaan itu ataupun di kantor gitu kan ya. Jadi kita penuhin tuh syarat-syarat, mungkin dari A sampai Z kita penuhin dengan harapan bagaimana supaya diterima di ACC gitu kan ya, cool kita bisa kerja gitu kan ya. Nah begitu pula dengan Allah ya, agar doa kita itu di ACC sama Allah gitu kan, diijabah sama Allah gitu kan, maka memang ada syarat-syaratnya ya Mbak ya. Yang pertama adalah ketika kita mau memulai doa ya Mbak ya, awali dengan rasa syukur ya, bersyukur dengan Allah gitu kan ya, kemudian memuji-muji Allah gitu kan ya, dengan banyaknya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita kenal ya Bu Mbak ya, di Asmaul Husna ya, itu ada 99 sebut puji-puji gitu kan, puji-puji Allah gitu kan, kemudian bersolawat nih, jangan lupa karena itu adalah pintu pembuka ya, solawat itu ya, dan jangan lupa bersolawat. Solawat kepada baginda kita, uswah kita, nabi kita, tuntunan kita gitu kan ya, agar supaya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkenan memberikan syafaatnya kepada kita ya, kepada kita memberikan syafaatnya. Nah jadinya pertama itu kita itu bersyukur, kemudian memuji Allah gitu kan, kemudian bersolawat atas baginda kita, kemudian yang tidak boleh lupa juga apa Mbak, merendahkan diri kita, rendahkan serendah-rendahnya diri kita, karena pada hakikat itu doa itu adalah posisi terendah seorang hamba di hadapan Allah gitu kan. Maka rendahkan diri kita. Seandainya gini ya, contohnya ya, kalau saya sih Mbak ya gini, kan tadi itu posisinya kan syarat-syaratnya itu kan harus bersyukur ya, alhamdulillahirabbil alamin gitu kan ya, segala puji hanya milik Allah. Kemudian kita puji-puji Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar gitu kan ya, Goni ya Rojak ya, semuanya kita apa keperluan kita puji-puji. Setelah itu rendahkan diri kita rendah-rendahnya ya kan, dengan cara ya Allah, hamba ini adalah orang yang hina, hamba ini berlumur dosa, hamba ini orang yang fakir, pokoknya rendah-rendahkan diri kita. Nah setelah itu minta
Kan sama ya Mbak, kalau kita mau minta sama orang tua kita gitu kan ya, kita puji-puji atau kita nyapu dulu gitu kan, kita ngepel dulu, nyuci piring dan lain-lain gitu kan. Mah, wah hari ini kayaknya seger banget sih Mama gitu dan lain-lain. Padahal buntutnya apa Mbak? UUD, ujung-ujungnya uang, iya kan? Ya kita rayu dulu gitu kan. Itu adalah syarat pertama ya, agar doa kita diijabah sama Allah. Kemudian yang kedua Mbak, pastikan tidak ada makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan, minuman yang haram. Atau apa yang menempel di tubuh kita, kacamata, kerudung, ya, jilbab, gitu kan, sepatu. Pastikan semua itu bukan dari harta yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, ya, di situ Rasulullah SAW bersabda, ia berdoa kepada Allah, ya, padahal makanan, pakaian dari barang-barang yang diharamkan, maka bagaimana mungkin dikabulkan? Gitu loh katanya Allah. Jadi kita pastikan apa yang kita asuh, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai dari sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah. Sebenarnya yang halal banyak ya Mbak ya. Sebenarnya tuh yang haram tuh sedikit banget. Cuma manusia inilah yang serakah, sehingganya yang haram-haram diserabut juga, gitu kan? Maka pastikan itu. Jadi nanti kita lihat kalau kita pedagang gitu kan ya, jangan sampai kita ngurangin timbangan gitu kan. Nanti kan tuh akan makan tuh. Ngurangin timbangan ada sisanya kan, ada keuntungannya kan. Keuntungannya kita makan. Ya, jangan sampai kita makan dari hasil korupsi gitu kan ya, dari tipu menipu ya, dari apa? Luar biasa lah, dari yang macam-macam sekarang ini kan ya, luar biasa, dari riba yang pastinya ya, yang sekarang itu riba itu sudah seperti biasa-biasa saja gitu loh Mbak, padahal kan luar biasa ya, ya riba itu sampai Allah itu mengikrarkan diri, mengajak perang. Coba bayangkan kalau kita makan harta riba, Allah dan Rasulnya mengajak kita perang. Ada kemungkinan menang nggak Mbak? Kalau Allah dan Rasulnya ngajak kita menang, ngajak kita perang. 1%. Tidak 0,00% ya. Kalau kita ini mungkin ada. Cuman kalau Allah dan Rasulnya mengajak perang, tidak ada peluang untuk kita menang. Maka hati-hati. Karena luar biasa dunia ini, ya. Apa itu kayaknya itu riba itu udah sesuatu yang biasa saja. Ya kan? Kan kita juga tahu ya Mbak ya, bahkan tulang punggung perekonomian saat ini adalah riba kan, namanya tulang punggung Mbak. Kalau tulang punggungnya rubuh juga ya kan. Nah makanya Allah menganjurkan kita untuk sangat-sangat berhati-hati sekali untuk mengambil, memakan, meminum sesuatu yang diharapkan. Agar apa? Agar doa kita dikabulkan. Tadi kan ya, maka bagaimana mungkin, kata Rasulullah, maka bagaimana mungkin doamu akan dikabulkan. Orang yang dimakan, diminum, dipakai dari sesuatu yang haram, gitu kan ya. Jadi, hati-hati Mbak ya. Pokoknya hati-hati, walaupun sekarang itu kehidupan sempit dan lain-lain, tapi tetaplah terikat dengan hukum Allah. Ya, insya Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Apa yang kita cari Mbak di bulan Ramadan? Pahala. Ya. Hasil dari pahala apa? Sebenarnya itu kan gelar takwa yang kita inginkan. Iya kan? Karena perintahnya puasa itu sendiri kan memang supaya kita mendapatkan gelar takwa. Oh, kita udah tahu definisi takwa adalah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Baik Ustazah. Menarik sekali Ustazah ya obrolan kita pada hari ini Ustazah tentang waktu mustajab dalam doa. Sebenarnya saya banyak sekali Ustazah pertanyaan gitu ya. Tetapi kita break dulu, istirahat dulu sejenak ya Ustazah. Jangan kemana-mana, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap di Indahnya Islam.
Baiklah, masih bersama dengan kami di Indahnya Islam. Ya, Ustazah, tadi ada yang tertunda nih gitu ya tentang syarat-syarat doa gitu ya. Tadi masih 2 ya. Sekarang syarat yang ketiga apa Ustazah? Boleh dijelaskan? Ya. Terima kasih Mbak Umi. Ya, tadi syaratnya udah 2 ya. Yang pertama, awali dengan bersyukur, dengan puji-pujian, dengan merendahkan diri kita di hadapan Allah gitu kan ya. Sholawat kepada baginda kita ya. Kemudian yang kedua tadi itu pastikan tidak ada makanan, pakaian yang kita pakai dari harta yang haram. Yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa untuk dikabulkan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim ya, seorang hamba itu berdoa terus menerus berdoa, ya kan? Ya, kemudian dikabulkan. Ya, pokoknya gini loh maksudnya hadis Rasulullah ini, seorang hamba itu berdoa terus, tetapi selalu dikabulkan terus selama dia tidak tergesa-gesa. Nah, kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud tergesa-gesa itu? Gitu kan ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku telah berdoa, sebenarnya itu ya. Tetapi aku tidak melihat doaku itu dikabulkan. Kemudian dia kecewa, gitu kan ya. Kemudian akhirnya dia meninggalkan doa itu. Itulah yang sebenarnya tidak boleh tergesa-gesa. Mengapa dia seperti ini? Karena dia tidak memahami, ya, tidak memahami bahwa doa itu tidak harus dikabulkan di dunia. Kan ada 3 ya Mbak ya, step-stepnya itu ya. Nah, yang pertama itu kan langsung dikabulkan di dunia. Seandainya ya Allah, saya minta jodoh sih ya Allah, kan pacaran itu nggak boleh ya Allah, gitu kan. Saya harus ta'aruf ya Allah, begini gitu kan ya. Gimana? Kalau ta'aruf kan nanti nggak kenal tuh, gimana? Kan seperti beli kucing dalam karung gitu kan, dalam lain gitu ya. Dalam Islam tuh tidak seperti itu. Dia tidak memahami, ya, tidak memahami bahwa doa itu tidak harus dikabulkan di dunia. Ada yang ditunda di akhirat, ya. Ada juga yang diganti dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya seharusnya dia itu mendapat celaka gitu kan ya, atau mendapat musibah atau apa gitu kan ya, karena doa kita itu akhirnya dialihkan. Pernah nggak sih kita itu naik motor, di situ tuh padat, kalau saya itu pernah Mbak ya, di situ tuh padat bener, jalanan, pokoknya nggak pernah sepi. Pada waktu itu saya tuh kepleset Mbak, jatuh lang. Kecelakaan tunggal, motor saya jatuh, itu kan secaranya di situ rame banget gitu kan ya, harus cepat langsung, tetapi kok tiba-tiba itu lemah, nggak ada gitu kan. Nah, terus saya berpikir gini, oh mungkin ini salah satu doa yang itu ditunda gitu kan ya, terus diganti dengan yang ini ya. Yang jelas ya Mbak ya, doa itu ya pasti dikabulkan. Karena Allah itu buat garansi, ya. Ada garansi dari Allah. Oh, ada garansinya. Ada garansinya. Pokoknya Allah itu bilang, kalian doa, pasti aku kabulkan. Ya kan? Karena waktu kalau habis azan tadi kita baca doa ya, innaka latuliful mi'ad, gitu ya. Allah tidak akan mengingkari janji, ya kan? Maka ketika Allah bilang, berdoalah, pasti aku kabulkan. Masih di dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 60 tadi. Nanti monggo dibuka lagi para pemirsa LGS TV rahimakumullah ya, nanti monggo dibuka gitu kan, biar semakin akrab kita sama Al-Quran ya. Ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran gitu kan ya. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah, pasti aku akan kabulkan. Berdoalah, pasti aku akan ijabah. Ya, itu harusnya motivasi untuk kita ya, untuk selalu berdoa dan berdoa. Walaupun tadi ya Mbak ya, katanya doa itu kan sunnah gitu kan, tetapi barang siapa yang meninggalkan doa berarti dia meninggalkan banyak kebaikan. Sayang kan? Nah, ibaratnya gini, saya mah sholatnya yang wajib-wajib aja lah, yang nafilah-nafilah enggak gitu kan ya. Nah, terus emangnya kalian yakin gitu kan, yang wajib itu kusuk, yang wajib itu diterima Allah, yang wajib itu begini. Sebenarnya kan sholat sunnah yang ini kan ibaratnya itu ya, memperbaik lah. Ibaratnya kalau baju kita itu bolong gitu Pak ya, ada tambalannya gitu loh, ya kan. Tapi kalau enggak, udahlah saya mau ini aja, cukuplah, bersyukur saya bisa sholat Mbak gitu kan. Itu ya, jangan seperti itu, jangan
jangan minimalis gitu loh. Kamu ini kok punya cita-cita minimalis sih gitu kan? Ibaratnya saya mah Mbak ya, nanti kalau punya suami atau istri ya biasa aja lah Mbak. Yang penting dia mah soleh dan soleha aja Mbak. Ya nggak gitu juga kali Mas. Karena apa? Karena Rasulullah kan sudah menggambarkan ya, carilah jodohmu itu yang memiliki 4 kriteria. Apa itu? Apa pertama? Jamaliha ya, kecantikannya, gitu kan. Terus kemudian lihasan riba ya, keturunannya, gitu kan. Kemudian apa? 5 liha ya, kekayaannya, gitu kan. Kemudian yang keempat, lidiniha, agamanya, gitu kan. Kalau bisa itu 4-4-nya Mbak ambil. Ya, jadi jangan minimalis. Seorang muslim itu memiliki cita-cita itu jangan minimalis. Ya harus maksimal, gitu kan. Tapi kalau sudah datang ini jodoh, pengennya pilih yang 4. Hari gini susah sekali nyari yang 4 itu, gitu kan. Ya sudah, ambillah yang lidiniha, agamanya baik. Kalau agamanya baik, kan nggak mungkin dia mau nyakitin kita, ingat Allah. Ya, dia nggak mau kasih nafkah kita, dia ingat Allah. Dia takut sama Allah, bukan takut sama kita, gitu kan. Nah, itu jadi ya yang harus dipahami adalah itu. Mbak ya. Ada pertanyaan nih Umi, saya sering dengar nih gitu ya dari teman-teman saya terutama gitu ya, katanya berdoa itu harus nangis gitu ya. Mereka pada nanya gimana kalau kita nggak nangis nih, masa harusnya jadi kalau saya nggak nangis nggak bakal dikabulkan dong, itu gimana menurut Umi? Iya ya, memang ada, tapi saya lupa dalilnya ya Mbak ya. Memang ada. Tadi itu kan yang saya bilang pertama tadi itu ya, bahwa syarat doa itu adalah yang pertama itu adalah memuji, ya, bersyukur, memuji, berselawat, merendahkan diri. Namanya merendahkan diri kan, ya ibaratnya apa? Ya Allah, tolong hamba sih, ya Allah. Ya memang berusaha aja untuk nangis. Memang ada hadisnya Mbak, tapi saya lupa Mbak. Insya Allah ada itu. Jadi ya Allah kayak mendramatisir gitu lah. Nggak apa-apa lah mendramatisir sama Allah. Kita curhat sama manusia aja, wah saya ini diginiin, lomba gini-gini. Kita curhat sama Allah. Jadi harus lebih dramatis kali ya. Dramatis, ya Allah, Engkau ini maha menyembuhkan sakit hatiku yang ada di sini tuh. Pokoknya didramatisir gitu Mbak. Ya Allah, pokoknya hanya Engkau lah tempat bersandar ya Allah. Hanya Engkau lah tempat saya bercurhat, tempat saya berkholwat. Makanya curhat itu ya sama Allah, ya jangan sama medsos ya. Sedikit-sedikit hari ini suamiku nggak senyum, hari ini aduh, semua itu sih suami pakaian kita, ya kan, harus dijaga. Jadi 100% terpercaya sama Allah ya. Iya, benar-benar harus, karena memang apa tadi, Allah udah buat garansi ya. Garansi dari Allah loh Mbak, bukan setahun, 2 tahun, kulkas 2 tahun, 3 tahun. Kalau ini garansi sama Allah sampai yaumil akhir. Baik Ustazah. Nah, kayaknya tambah seru nih, kayaknya tambah panas ini. Nanti masih ada nih kayaknya pertanyaan yang akan saya tanyakan, tapi kita break dulu ya Ustazah ya. Jangan kemana-mana pemirsa LDS TV, kita masih tetap di Indahnya Islam. Masih bersama dengan Indahnya Islam. Nah, baik Umi gitu ya. Tadi kita sudah membahas tentang definisi doa gitu ya, tentang syarat-syarat berdoa gitu yang ada 3 tadi ya. Lalu sekarang kita
ngebahas, pengen tahu nih gitu ya, sesuai dengan judulnya tadi gitu ya, waktu-waktu mustajab dalam berdoa gitu ya. Ternyata ada waktu-waktunya. Nah, itu kapan saja sih Umi? Boleh dijelaskan? Penasaran ya? Iya. Ya, bismillah ya. Terkait waktu ya, memang Allah telah menentukan, menjadikan doa itu yang dipanjatkan itu mustajab gitu kan ya. Dengan kata lain lebih dekat loh, maksudnya lebih dekat, lebih dengar sama Allah gitu loh. Ya memang kalau kita bicara waktu, sebenarnya doa itu waktunya kapan aja. Tapi ini Allah membedakan, ada loh gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu yang membuat saya ini, katanya Allah, lebih dekat dengan hambaku. Ya kan? Seneng kan dideketin sama Allah gitu kan. Maka diincar itu waktu-waktu mustajab. Di antaranya adalah bulan ini, Mbak. Ini kan bulan Ramadan, Mbak ya. Masya Allah. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang mustajab dalam berdoa. Ya, karena di Rasulullah SAW bersabda ya, di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ya, ada 3 golongan yang doanya itu nggak akan ditolak sama Allah. Nggak akan ditolak. Nggak akan ditolak. Ada 3 golongan itu yang kalau dia berdoa itu tidak ditolak. Yang pertama itu adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Masya Allah. Ya, kemudian imam yang adil ya, dan orang yang terzolimi. Yang mau kita bahas adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Nah, itu adalah mustajab. Jadi ketika sekarang ini Pak, kita puasa ya Mbak ya, sampai nanti berbuka kan panjang banget Mbak ya, dari waktu fajar ya, dari subuh ya, imsak gitu ya, kemudian sampai ke maghrib gitu. Itu adalah waktu-waktu doa seorang hamba mustajab. Berarti apa tadi itu? Allah, lebih didengar sama Allah, lebih dekat sama Allah, gitu kan? Maka banyakin doa. Banyak doa untuk kita, untuk orang tua kita, untuk suami kita, gitu kan, untuk anak-anak kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi lainnya. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, mengabarkan kepada kita, barang siapa kalau kalian mendoakan seseorang yang seseorang itu tidak tahu kalau didoakan oleh kita, maka di kepala kita itu ada malaikat yang mengamini. Seandainya, ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah, berilah rahmat dia, berilah rezeki dia, amin. Begitu pula denganmu, gitulah denganmu. Jadi jangan pelit, ya, jangan pelit mendoakan. Pada hakikatnya, ketika kita mendoakan orang yang orang itu tidak tahu didoakan, sebenarnya kita itu sedang mendoakan diri kita sendiri dan diamini oleh malaikat. Nah, itu ya. Jadi jangan dilewatkan ya, jangan ya. Dilewatkan. Banyak doa. Dan dibanyakin lagi doa, ya Allah, saya itu pengen hidup loh ya Allah di dunia ini, pengen loh diterapkan Islam itu secara kafah gitu kan ya, kayak ini semuanya deh pengen, bukan cuman ketika Ramadan aja gitu kan, orang berbondong-bondong pengen puasa gitu kan, gimana dengan ayat-ayat yang lainnya gitu kan, pengen juga loh direalisasi gitu kan. Jadi bukan cuma Ramadan aja ya, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, semuanya siam gitu kan. Bagaimana dengan nasib ayat-ayat yang lain yang sampai sekarang belum terdelete ya, masih ada gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi Mbak ya. Nah, itu ya, jadi banyakin doa ya. Kemudian yang kedua ya Mbak, di sepertiga malam. Apa itu Mbak? Tahajud. Ya, tahajud kan. Banyak yang menjulukinya adalah primadona waktu doa mustajab. Jadi si tahajud itu digelarin sama orang gitu ya, primadona waktu mustajab di dalam berdoa. Ya, karena apa? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, Rob kita Allah ya itu turun ke langit bumi ya pada sepertiga malam, ya kan? Dan setiap malamnya kalau ada yang berdoa, gitu kan ya, siapa saja yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku akan aku kasih. Siapa saja yang meminta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Jadi ingat Mbak, ingat ketika Imam Syafi'i menyatakan seperti ini Mbak, kalau nggak salah ya, dia mengatakan doa di waktu saat tahajud itu seperti kita tuh memanah tepat pada sasaran. Ya kan? Ibarat itu kena jantungnya gitu ya. Ibarat kita ngomong gitu ya,
kita mendakwai orang gitu ya, ini angel banget, ini susah banget ini gitu kan. Ya Allah, mudahkanlah hamba ya Allah untuk dapat mendakwahkan ini agar orang yang kita dakwain itu membuka hati gitu kan ya. Bukalah ya Allah, begini. Keras banget biasanya Mbak, berat berkali-kali segala macam. Pas momen apa gitu ya, kita lihat dia langsung menangis, langsung pengen hijrah, pengen begitu, pengen begitu gitu kan. Nah, itu tepat di jantungnya kita itu ya. Pantesan ada waktu mustajab ya Umi. Biasanya jam-jam segitu tuh mata kita lengket Umi. Oh kan, iya. ya? Lengket banget Umi. Karena apa Mbak? Lengket banget ya. Iya. Lengket dan malas. Saya Nah. jadi ingat Mbak. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahalamu itu sesuai dengan susah payahmu. Iya kan? Benar-benar. Iya kan? Jadi semakin payah, ya, semakin sulit, semakin grogi gitu Mbak ya. Pahalanya akan semakin besar. Masya Allah. Iya kan? Iya, Ya kalau benar. pokoknya apa itu rintangan dakwah itu pasti banyak. Ya kan? Tapi semakin sulit, semakin susah, pahalanya semakin besar. Masya Allah. Ya kan? Kalau kita flashback sama para sahabat ya, para rasul, para sahabat kan nggak ada apa-apa Mbak ya. Mereka menyerukan Islam kafah, ya mereka taruhannya itu nyawa. Paling kita cuman diomongin, kamu tuh soali, palingnya segitu-gitu aja ya Mbak ya. Iya Umi, Masya Allah. Ya, menarik sekali Umi perbincangan kita. Sebenarnya ini masih banyak ya Umi ya, tetapi Iya, ternyata belum selesai ini udah ya. iya, tapi ternyata waktu kita sudah mau Iya. habis nih Umi, ternyata Umi ya. Nah, kita sudahi dulu gitu ya. Sayang banget sebenarnya gitu ya. Nah, sebelum kita tutup nih acaranya Umi ya, ada nggak pesan dan kesan dari Umi gitu yang akan disampaikan oleh pemirsa LDS TV? Ya, sedikit aja Mbak ya. Iya. Demikianlah para pemirsa LDS TV rahimakumullah. Mudah-mudahan tema tentang doa mustajab ini justru menjadikan diri kita itu memberi motivasi untuk kita untuk selalu berdoa, untuk selalu curhat kepada Allah apapun masalah kita ya, dan menyadari bahwa kita adalah seorang hamba yang lemah, yang butuh Allah, butuh pertolongannya Allah. Nah, maka curhatlah sama Allah dan berkholwatlah sama Allah, berdua-duaan sama Allah, maksudnya berkholwat itu Ya, Mbak ya. Mungkin itu mohon maaf Iya. atas segala kekurangan Mbak. Jazakallah khairan Ustazah. Gitu ya. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Ustazah Fitri Raihan ya dalam program Indahnya Islam. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu akan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Umi yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dan mohon maaf jika ada salah baik kata maupun perbuatan, dan Anda tetap bisa mengikuti program Indahnya Islam di jam dan channel yang sama yaitu LDS TV. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.